Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa dan siswi baru kelas 7 SMP Negeri 4 Pasar Kemis, tahun ajaran 2021-2022. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kalian jadikan modal dalam bersosialisasi selama belajar di SMP Negeri 4 Pasar Kemis. Sebelum itu, saya ingatkan kepada kalian untuk tetap berada di rumah pada saat proses pembelajaran berlangsung dan tetap taati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan baik. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hesti Amalia Rahma. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Pasar Kemis. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang etika berkomunikasi dan penggunaan teknologi. Apa itu etika berkomunikasi? Istilah etika berasal dari kata ethicus dalam bahasa Latin, dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Jadi, etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat, termasuk dalam proses kegiatan pembelajaran daring. Walaupun komunikasi antara guru siswa tidak berlangsung secara tatap muka langsung, namun hendaknya etika dalam berkomunikasi tetap harus selalu diperhatikan. Terlebih bagi para siswa, sudah menjadi kewajiban bagi setiap siswa untuk bersikap sopan dan selalu menghormati para guru. Beberapa etika siswa saat menghubungi atau berkomunikasi dengan guru saat pembelajaran daring. Yang pertama, sopan santun dalam berkomunikasi via chatting dengan guru. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Perhatikan waktu, hindari waktu istirahat dan waktu ibadah. Saat kalian ingin menghubungi guru, apabila ada materi yang kurang dipahami atau ingin bertanya terkait dengan materi yang diberikan, hendaknya kalian memilih atau perhatikan waktu yang tepat. Pilih waktu sesuai jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, pilihan bahasa. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Hindari penggunaan bahasa yang singkat. Contohnya, Y, P, G, agar bahasa yang digunakan tidak menyinggung guru dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, ucapkan salam. Biasakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang keempat, perkenalkan diri. Memperkenalkan diri sebelum menyampaikan tujuan. Paling tidak, sebutkan nama, kelas. Yang kelima, rendah hati. Sebelum menjelaskan maksud dan tujuan menghubungi guru, biasakan untuk menyisipkan kalimat mohon maaf sebelumnya atau mohon maaf jika berkenan untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati. Yang keenam, to the point, menjelaskan maksud dan tujuannya. Guru lebih suka siswa yang to the point, tidak basa-basi, langsung jelaskan apakah ingin bertanya atau memperjelas materi yang kurang dimengerti. Yang ketujuh, hindari kata ganti. Hindari kata ganti kamu atau Anda saat menyebutkan seorang guru, menggantinya dengan sebutan ibu dan bapak saja. Tentu itu lebih sopan. Nah, yang kedelapan, ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri komunikasi dengan guru dalam proses pembelajaran daring, biasakan untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada guru bersangkutan. Baru selanjutnya ditutup dengan salam.
2. Berpenampilan rapi dan sopan. Dalam pembelajaran daring lewat Google Meet, poin penting juga mengenai penampilan. Penampilan yang rapi akan menjadi penilaian guru terhadap siswa, yang mana guru menilai siswa yang berpenampilan rapi itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, siswa diwajibkan berpenampilan rapi, sopan, dan tepat waktu pada saat pembelajaran daring atau Zoom meeting. Yang ketiga, membaca informasi dalam grup kelas. Grup kelas merupakan media penampungan informasi penting yang diberikan guru kepada seluruh penghuni grup kelas secara online. Ketika siswa di dalam grup harus selalu memantau dan membaca setiap informasi terkini mengenai materi dan tugas. Di dalam grup kelas, hindari obrolan di luar topik materi atau tugas agar pemanfaatan grup kelas menjadi maksimal. Diharapkan untuk siswa ataupun orang tua membaca informasi yang diberikan guru, karena setiap informasi dari kegiatan belajar di sekolah sangatlah penting untuk perkembangan belajar siswa. Nah, yang keempat, berkomentar yang baik. Jangan mengomentari pemberitahuan dalam grup kelas atau WhatsApp, karena akan mengakibatkan pemberitahuan pesan juga berlipat dan mengganggu lawan bicara. Berkomentarlah dengan obrolan yang relevan, karena akibat dari ketidakrelevanan ini bisa mengganggu anggota lain terganggu. Jangan berkomentar atau mengirimkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran. Seperti contohnya mengirim stiker, mengirim video, atau mengirim link yang tidak ada manfaatnya ke dalam grup. Nah, yang kelima, cari waktu yang tepat. Pilihlah waktu yang tepat ketika siswa ingin menghubungi guru, seperti di jam kerja. Hindari menghubungi guru di atas pukul 8 malam atau di saat waktu ibadah. Beberapa contoh pesan yang sering terjadi ketika siswa mengirim pesan yang kurang baik kepada guru. Chat yang pertama, P, Bu. Di sini saya tidak merespon, karena dari penggunaan kata P atau ping biasanya untuk sapaan kepada teman sebaya, dan tidak seharusnya dikirimkan kepada guru ya. Jadi kesalahan yang pertama ini tidak menggunakan salam dengan baik. Contoh yang kedua, Assalamualaikum, Bu, saya mau tanya. Contoh yang kedua ini berupa pertanyaan, tapi tidak pada inti pesan atau langsung ke tujuan. Jadi, saya juga tidak meresponnya. Nah, pastinya Bapak Ibu gurumu mempunyai pekerjaan yang banyak yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan pembelajaran di sekolah. Dan biasanya chat dari siswa sangat banyak, maka dari itu sampaikan pesannya secara singkat dan jelas supaya pesan kamu tidak terabaikan. Nah, bagaimana cara mengirim pesan dengan baik, Bu? Di slide selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh mengirim pesan dengan baik. Ini contoh mengirim pesan yang benar kepada guru. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Krisna Julio dari kelas 7A. Saya ingin bertanya, apakah tugas saya sudah masuk? Jika sudah dibalas, jangan lupa mengucapkan terima kasih Pak. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia seperti handphone dan laptop ataupun komputer, serta jaringan sebagai penghubung koneksi internet. Nah, pada masa pandemi ini, pastinya kita membutuhkan teknologi, khususnya dalam pembelajaran online atau daring. Siswa mampu menggunakan teknologi yang ada dengan baik dan benar. Adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Di slide berikutnya akan Ibu jelaskan tentang penggunaan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi.
Dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Dampak positif penggunaan teknologi yang pertama, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Saat ini kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah hanya dengan mengetikkan kata di pencarian Google. Nah, kita juga bisa mencari informasi yang kita perlukan kapanpun, dimanapun kita berada, asalkan kita memiliki koneksi internet. Nah, yang kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Seperti halnya kita menelpon dan video call, walaupun tidak di lokasi yang sama, kita tetap bisa berkomunikasi dan menyampaikan pesan secara langsung dan bisa menghemat waktu dan biaya. Nah, yang ketiga, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Artinya kita bisa melakukan pembelajaran online seperti mengirimkan tugas via Classroom atau pertemuan lewat Google Meet. Yang keempat, sarana mendapatkan hiburan dengan mudah. Dengan adanya teknologi dan media sosial, kita bisa mendapatkan hiburan salah satunya dengan YouTube, banyak konten komedi atau animasi, dan banyak lagi yang membuat kita terhibur dari tontonan YouTube itu. Nah, dampak negatif penggunaan teknologi yang pertama, penyalahgunaan terhadap penggunaan media sosial. Media sosial justru disalahgunakan sebagai tempat untuk membuli dan mengomentari hal-hal negatif. Jadi, gunakan media sosial dengan baik dan benar. Jika tidak, akan berefek pada kesehatan mental orang lain. Nah, yang kedua, pornografi. Penggunaan teknologi yang salah dalam mengakses konten pornografi pada usia di bawah umur akan mengakibatkan hal buruk pada pemikiran dan saraf otaknya akan terganggu. Jadi, pengawasan dari orang tua ataupun orang dewasa sangatlah penting untuk penggunaan teknologi pada siswa supaya tidak disalahgunakan dan dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, kecanduan game online. Kecanduan game online khususnya kepada siswa yang menggunakan teknologi HP tidak pada waktunya. Hal ini sangat merugikan diri sendiri sampai akhirnya melalaikan pekerjaan rumah dan tugas sekolah jadi menumpuk. Yang keempat, banyak muncul akun palsu. Jangan menanggapi pesan ataupun komentar dari akun palsu. Yang kelima, bertambahnya penipuan. Bertambahnya penipuan, jangan memberikan identitas kalian kepada orang yang tidak dikenal. Ataupun menyimpan identitas di akun sosial media kalian karena akan berakibat terjadinya hacker atau bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kasus penipuan ini banyak sekali yang mengatasnamakan keluarga, kerabat, dan teman. Nah, jadi harus berhati-hati. Yang keenam, mengurangi keinginan belajar bagi siswa. Nah, penyebab dari beberapa kasus negatif teknologi yang terjadi, keinginan belajar siswa jadi berkurang. Maka dari itu, gunakan HP dengan sebaik mungkin dan sebisa mungkin batasi pemakaian HP agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ketujuh, banyak beredar informasi hoax, penyebaran info yang tidak jelas sumbernya, dan hal itu bisa berurusan hingga ke ranah hukum. Nah, jadi mulai saat ini, mulai sekarang, yuk kita bijak dalam menggunakan teknologi supaya kita terhindar dari dampak negatif penggunaan teknologi. Di slide terakhir, sebagai penutup, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Imam Malik. Jadi, orang yang memiliki akhlak yang baik, walaupun sedikit ilmunya, akan lebih mulia dibanding dengan orang yang memiliki ilmu tinggi, namun akhlaknya tidak ada. Dengan mempelajari adab,
etika sopan santun, rendah hati, kalian mudah memahami ilmu. Jadi, untuk kalian yang baru masuk di SMP Negeri 4 Pasar Kemis, mohon kalian jangan hanya di-upgrade atau ditingkatkan masalah akademik. Diharapkan kalian bisa meningkatkan dan memperbaiki etika dan sopan santun kalian dengan teman, dengan guru, ataupun dengan orang-orang di luar sana. Semoga kalian bisa menjadi generasi yang hebat dan selalu beretika yang baik. Nah, jangan lupa ilmu yang sudah didapat diterapkan, karena semaju apapun negara, jika warganya tidak saling menghormati dan tidak saling memiliki etika dengan baik, negara tersebut bukan apa-apa dibanding dengan negara-negara lainnya. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Tetap semangat dan jalani protokol kesehatan, taati protokol kesehatan, tetap stay di rumah saat proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini